Masjid Kuncen adalah masjid tertua di kota Madiun. Masjid ini menjadi saksi berdirinya kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, saya Mbak Mita jalan-jalan sudah sampai di sebuah masjid. Masjid apa? Masjid Kuncen Kota Madiun. Masjid Kuncen Kota Madiun ini sebenarnya sama seperti masjid-masjid kebanyakan, cuman Masjid Kuncen merupakan salah satu identitas cagar budaya di kota Madiun. Di Masjid Kuncen ini mempunyai banyak histori, cerita. Bahkan di Masjid Kuncen ini memiliki banyak sejarah dan cerita yang sangat menarik tentang masa lampau. Seperti apa ceritanya? Yuk, ini Mamita jalan-jalan. Masjid Kuncen memiliki ciri khas berbentuk bangunan lama suku Jawa di masa lampau. Masjid ini memiliki nilai religius dan nilai sejarah yang sangat tinggi. Konon katanya banyak warga yang sedang melakukan ibadah di sini mendengarkan suara tangisan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada beberapa warga yang bertemu dengan sesosok wanita yang sedang melakukan ibadah. Bahkan ada sesosok orang yang membisikkan salam saat kita beribadah di sini. Di belakang masjid ini terdapat napak tilas dari seorang Raden Ronggo yang mendirikan atau membabat alas kota Madiun. Pada waktu Sultan Trenggono meninggal, oleh Sunan Kudus diwisuda untuk menyebarkan agama Islam ke daerah timur. Lantas menuju ke Madiun, ke tempatnya Kiai Resogati, desa Sogaten. Dan disitulah dia mendirikan kadipaten tahun 1568. Lantas tahun 1575 pindah belah ke selatan, ke desa Wonorejo atau Kuncen sekarang. Nah, disinilah dia menjabat tahun 1575 di desa Wonorejo. Lantas diteruskan sampai Bupati ke-9. Dan dulu pernah diangkat menjadi pimpinan Bupati daerah Timur. Sampai Trenggalek, Tulungagung menjadi pimpinan daerah sini. Maka perang dengan Mataram dianggap mudah karena Pangeran Timur juga sakti juga. Sampai perang sampai 3 kali. Akhirnya dengan cara politik Mataram, akhirnya Madiun dianggap kalah karena dipimpin oleh anak putrinya bernama Retno Dumilah. Nah, lantas diteruskan oleh keturunan dari Mataram. Itu ceritanya Madiun gini. Nah, pada waktu Bupati ke-10 namanya Mangkudipuro, pemerintahan dipindah ke desa Keranggan atau Wonosari. Di situ membuat kabupaten kurang besar, pindah ke utara Sungai Catur di desa Kutomiring. Nah, pada waktu penjabat Mangkudipuro sudah zaman Belanda, lantas Mangkudipuro dibuang ke desa Jaruban. Lantas disuruhkan oleh yang dimakamkan di makam taman, termasuk Bupati ke-11. Ceritanya gitulah. Kalau Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumena itu sebenarnya anaknya dari
Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Makanya pada waktu ayahnya meninggal kan Berasal dari mana tadi, Mbak? Kerajaan Demak. Oh, Demak, saking Demak. Demak. Nah, terus Pangeran Timur niku pada waktu perang yang ketiga sudah bosen, perang diserahkan kepada anak putrinya Retno Dumilah. Berarti Retno Dumilah itu anaknya Pangeran Timur ini. Ranggo Jemeno sama istrinya? Kalau istrinya sampai sekarang tuh belum diketahui. Tapi mempunyai anak kurang lebih 13 kalau tidak salah. Pangeran Timur. Ranggo Jemeno atau sama Pangeran. dengan Pangeran Timur. Kira-kira itulah. Saya cuma meneruskan sejarah-sejarah tentang pengalaman. Oh berarti Ranggo Jemeno itu bukan dari Mataram ya, Mas? Ranggo Jemeno ini dari keturunan Demak. Demak. Putranya Sultan Trenggono. Tapi kalah dengan Mataram tadi dan diteruskan oleh Retno Dumilah. Ngoten nggih. Mboten kalah. Cuman politiknya dikalahkan. Perang kalih Mataram yang ketiga itu berhubung mriki pun kesel perang. Ping kalih ngoten sekutu-sekutunya dari Bupati Timur sama pulang ke masing-masing wilayahnya. Terus hanya perang diserahkan pada anak putrinya Retno Dumilah sebagai senopati itu. Itu sangat politiknya Mataram mungkin nak lawan dengan Pusaka, kamu ndak mungkin menang dengan Madiun karena Retno Dumilah sampun diparingi pusaka kali bapake. Namine pusakane? Wolo Gumarang. Wolo Gumarang. Nggih mboten baru. Bentuke niku napa? Ki merupakan keris. 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 Oh, keris Wolo Gumarang. Nggih. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan salah satu mungkin leluhur yang sudah lama di sini, yang menjaga tempat ini. Semoga beliaunya mau bercerita. Sebenarnya Kuncen itu bisa masjid Kuncen itu bisa ada seperti apa. Saya akan coba. Ini pernapasan kok naga dalam itu. Ini ibarat waktu itu malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali sinten niki nggih?
Kalih sinten niki nggih? Kalau badhe tanglet sejarah Masjid Kuncen pripun? Berdirinya terus mulai tahun pinten nggih? Wingking masjid Mbah maksudipun. Mulai dados ingkang kagem ibadah marang Gusti. Menika diwiwiti Raden Roro Kenitren. Yang memulai pun Raden Roro Kenitren, Mbah. Raden Roro. Sawijinipun ingkang estri Kenitren. Tidak nek ditangkap, Mbah. Wong iki mboten mahal. Yang Ronggo niku asline keturunan pundi nggih, Mbah? Yang Ronggo menika saking Demak. Putranipun sinten, Yang? Dalam rangka nopo yang Ronggo saking Demak mriki ya? Raden Ronggo Babatalas dateng mriki. Musim babat alas Medion maksudipun, Yang.
Tiang sedaya dateng mriki. Makame yang Ronggo niku napa teng wingking Masjid Kuncen niki nggih, Mbah? Boten. Niku Kakem Raden Ronggo. Punggawa-punggawanipun nanti panuraken dateng Lah makamipun ten pundi yang Ronggo? Jalan dulu sama, jalan dulu sama. Hai Besti, singkat cerita, ternyata Kuncen ini dulu adalah sebuah kadipaten yang digunakan untuk latihan kanuragan oleh Eyang Ronggo. Dan yang perlu diketahui juga, Eyang Ronggo itu merupakan salah satu murid dari Eyang Sunan Kalijaga. Jadi beliau itu membabat alas ke Madiun didampingi oleh salah satu bisa dikatakan walilullah untuk membabat alas di sini. Sebelum menjadi kota Madiun, di sini itu dulu bisa dikatakan Purabaya, seperti itu. Dan Masjid Kuncen ini ternyata diawali oleh seorang perempuan, yaitu Roro Agung Kenitren, atau yang bisa dikatakan istri dari Raden Agung Martoloyo Kenitren II. Jadi masjid ini itu diawali karena beliau sang Roro sangat rajin berdoa, sangat rajin belajar Islam untuk mendoakan anak dan suaminya, sehingga akhirnya dilestarikanlah menjadi sebuah masjid. Sekian penelusuran kali ini di Mbak Mita Jalan-Jalan. Semoga konten ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.